di satuan pendidikan yang berbatasan dengan daerah atau wilayah luar Depok akan dilakukan koordinasi ataupun akan dilakukan komunikasi secara khusus demi kelancaran PBBDB ini, karena di situ ada hal perbatasan dengan wilayah dan juga kedekatan dengan satuan pendidikan. Ini nanti ada tahapan komunikasi atau pembahasan di internal tersebut, tapi tidak semua sebagai wilayah perbatasan. Selanjutnya, Bu Haji Happy, untuk 2 sekolah dasar yaitu SD Sukatani 4 dan SD Sukamaju 2 nanti akan kita berlakukan untuk prestasi dan PBBDB. Di situ saja saya sudah berkoordinasi juga dengan SMP Negeri 11. Insyaallah sebentar Pak Kabit SD-nya agak sedikit karena ini ada kaitannya dengan tim yang ada di 2 sekolah tadi. Untuk bisa dipersiapkan sebuah tim dalam hal ini nanti insyaallah kita koordinasi dalam prestasi Dragon tersebut. Jadi nggak mungkin kalau salah satu siswa di SD Sukatani 4 untuk dikembangkan dilanjutkan di SMP Negeri 11 hanya sebagian anggota, nggak mungkin. Mungkin tapi tidak sekompak apa yang telah. Nah, itu dalam wacana kita. Nanti juga bisa insya Allah kita wacanakan akan kita berlakukan di sekolah-sekolah yang lain, namun dalam hal ini baru 2 sekolah tersebut yang notabene sampai saat ini prestasinya sudah kita hitung. Neneknya, kartu keluarganya, maka tidak bisa. Kalaupun mau menumpang boleh bapak ibunya semuanya diangkut ke satu kakak itu, gitu ya. Tapi kalau hanya ditempelkan saja nggak bisa. Ya karena ini menjadi kendala bapak ibu ramai tiba-tiba setahun mau ini udah pindahin ke kakek neneknya, gitu ya. Akhirnya berlaku seperti itu. Kemudian sama donasinya 100, 2023 sama 2024 sama. Kemudian donasi untuk SD 70% sama, afirmasinya 25% sama, tapi tidak mampunya yang naik. Ya, 23 di tahun sekarang, tahun lalu 15%. Kemudian inklusinya 2%. Nah ini Bapak Ibu, yang inklusi masih banyak perdebatan Bapak Ibu. Orang tua masih banyak yang adu ke kami gitu ya. Nah sekolah kan semuanya punya kuota masing-masing 2%. Ya Bapak Ibu ya. Itu siswa ketika daftar wajib diterima, tapi disampaikan dulu. Anggap nih di Panmas ada di Depok baru 8, disampaikan ke orang tuanya bahwa di Depok baru 8 itu ada sekolah inklusi yang sudah lengkap, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau orang tuanya tetap memaksakan mau di sekolah ibu, ya tetap diterima karena kuotanya masih ada, ya Bu ya. Walaupun kita arahkan, tapi orang tuanya kan biasanya suka mau ya Bapak Ibu. Nah tetap Bu, ya tetap jangan ditolak, tapi diarahkan dulu. Kalau memang nggak mau ya sudah, tetap kita masih ada kuota, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu perpindahan orang tua dan anak PTK. Nah ini maksudnya perpindahannya itu orang tuanya yang tugasnya pindah ke Depok, ya bukan dari Depok pindah ke Jakarta atau kemana, tapi orang tuanya pindah ke Depok.
itu biasanya ada TNI Polri itu biasanya, atau ASN, atau BUMD, atau BUMN, gitu ya. Nah itu berlakunya maksimal 1 tahun. Kalau dia udah 2 tahun pindah ke Depok, nggak bisa. Dia nggak bisa pakai jalur perpindahan orang tua, gitu ya. Nah kalau baru 2 hari, 3 hari, atau seminggu atau sebulan itu bisa, gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu kan ini jatahnya 5%. Anggap di sekolah Bapak Ibu ada 10 kuotanya. Nah perpindahan orang tua, ya perpindahan orang tua anggap ada 2, berarti masih ada 8 kuotanya. Terus anak PTK-nya Bapak Ibu, usahakan anak PTK yang di sekolah Bapak Ibu duluan. Ya, prioritaskan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Baik dia tenaga kebersihan, dia punya anak mau masuk situ, itu harus duluan masuk. Ya, anggap dia ada 5 di sekolah Ibu nih, berarti sudah 7. Nah, 3-nya itu barulah akan diperebutkan oleh di luar sekolah Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, itu jadi kuota duluan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kemudian masuk SMP. Ini jalurnya ada zonasinya tahun lalu 50%, sekarang jadi 55%. Gitu ya, naik 5%. Kemudian afirmasinya dari 25% ke 30%. Tidak mampu ke 28%, inklusi tetap 2. Perpindahan 5%, prestasi sisa kuota itu 10% ya. Ya, 10% itu nanti ada jalur prestasi nilai rapor dan non akademik. Gitu ya, biar bukan dipisah, gitu ya. Kemudian nanti untuk SMP ya yang dinilai adalah titik koordinat dan skor zona. Ya, titik koordinat dan skor zona. Skor zona itu adalah skor zona kelurahan. Nanti habis kelurahan akan naik ke kecamatan. Gitu ya, nanti akan dijumlahkan. Gitu. Contoh gini Bu, kita taruh titik terjauh, anggap nih dari SMP 2, titik terjauhnya adalah 2 kilo atau 2000 meter lah kira-kira. Kemudian anggap anak yang daftar di jaraknya adalah 300 meter dari sekolah. Maka skor dia itu 2000-nya dikurangin 300. Berarti skor dia adalah 1700. Gitu ya. Nanti skornya tingginya seperti itu hitungannya. Kemudian nanti untuk yang SD itu nanti RT RW dulu. Ya Bu ya. Nanti ke kelurahan baru nanti umur. Gitu ya. Jadi jarak rumah RT RW, kelurahan baru umur. Gitu ya. Nah sekarang tugas sekolah SD itu punya 2 fungsi. Ya Bapak Ibu punya 2 fungsi. Kalau dulu kan ada 1 fungsi. Pertama adalah Bapak Ibu nanti operator itu punya 2 fungsi. Yang pertama adalah sebagai operator sekolah dan kedua adalah sebagai panitia penerimaan PPDB. Itu fungsinya berbeda. Yang operator itu adalah memverifikasi data anak yang akan masuk ke SMP. Ya Bapak Ibu tugasnya nanti di sekolah tuh. Contoh orang tua mengajukan data, perbaikan data semua, minta diverifikasi oleh sekolah asal. Jadi harus diverifikasi dulu sampai dengan ketemu SPTJM-nya. Gitu ya. SPTJM itu tidak ditulis tangan lagi. Ya, nanti sudah dicetak dia sudah keluar sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah yang panitia. Panitia itu adalah memverifikasi data anak TK yang masuk ke Bapak dan Ibu. Itu fungsinya nanti di tanggal 3, 4. Ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu nanti membuatkan timnya di sekolah. Ya, siapa nanti yang akan memverifikasi data anak yang akan masuk SMP. Mungkin kelas 6 hafal Bapak Ibu ya, guru-gurunya ya, anaknya dan sebagainya tuh. Mungkin bisa dilibatkan juga untuk memverifikasi data itu. Kemudian yang memverifikasi data TK ke SD itu 24 jam. Contoh gini Bu, nanti kan akan dibuka zonasi itu tanggal 3 dan 4. Dibuka pukul 00.01 ya Bu ya, di tanggal 3. Itu real time 24 jam. Ketika orang tua mengirimkan berkas, maka operator sekolah harus ngeliatin satu persatu, mulai dari kakaknya, SPTJM-nya, kemudian data-data KTP gitu ya, itu dicocokkan dengan
titik koordinatnya. Kalau titik koordinatnya tidak sesuai, maka tolak. Nah, pastikan si yang verifikator harus hafal jalan. Lagi berlanjut. Nah, sekarang masih ramai adalah ketika si anak itu tidak sekolah. Ya Bu ya, dia bimbang atau dia berhenti dulu, gitu ya. Nah, biarkan orang tua melakukan registrasi akun sendiri. Ya, biarkan aja mereka melakukan registrasi akun. Nah, nanti ketika sudah registrasi akun, mereka kan membuat nanti keluar sendiri akun dan passwordnya. Mereka membuat sendiri tuh. Nah, nanti mereka ini siapa silakan Bapak Ibu japri ke saya, nanti saya akan verifikasi. Kalau di luar itu, di luar sekolah anaknya yang tidak sekolah formal, ya Bu ya. Kalau dia di TK, yang verifikasi adalah TK-nya. Kalau PAUD, dia PAUD-nya, gitu ya. Tapi kalau, nah ini apakah harus semua anak yang harus diverifikasi, gitu ya Bu ya? Anggap saya punya 200 anak yang lulus sekarang, apakah harus verifikasi? Silakan Bapak Ibu rapat dengan orang tua, siapa yang mau melanjutkan ke negeri, siapa yang tidak. Silakan verifikasi yang mau ke negeri saja. Kalau dia mau MTS dan dia nggak usah diverifikasi, karena dia nggak akan masuk ke PPDB ini, dia nggak akan ngikutin, gitu ya. Tapi kalau yang mau ngikutin di sini silakan. Ya, ini tanggal 1-3. Kemudian nanti pendaftaran itu semuanya berjalan sama, baik SMP, baik SD maupun TK di tanggal 3 dan 4. Ya Bapak Ibu, itu harus benar-benar ngecekin satu-satu. Ya, karena nanti orang tua bisa melihat anaknya sudah terdaftar apa belum. Dia ada di posisi di mana anaknya. Apakah sudah terlemparkah dari jurnalnya? Ya. Jadi apakah dia kalau sudah terlempar boleh nggak sih daftar lagi? Boleh. Boleh di sekolah yang lain, jangan di situ lagi. Sudah nggak mungkin titiknya, kan begitu. Boleh di sekolah lain. Kemudian pilihannya Bapak Ibu hanya satu pilihan. Jadi ketika anak di tanggal 3 daftar, anggap pilih anulir 1, terus dia pantau tanggal 3 udah hilang. Dia daftar lagi boleh. Mau pilih anulir 2, silakan. Pilihannya yang satu lagi. Gagal lagi, masih ada tanggal 4, cari yang terdekat dengan dia Pak. Ya, oke 1 silakan. Tanggal 5 nggak ada, ya selesai. Kan tanggal 5-nya sudah pengumuman Bu. Ya Bu ya, tanggal 5 sekitar pukul 8 atau pukul 10 pengumumannya sudah ada. Ya. Nah nanti ketika sudah pengumuman Bapak dan Ibu, ya anak yang sudah masuk ke dalam sistem ini nanti akan melakukan daftar ulang di tanggal 13, 14. Ya Bu ya. Nah nanti ketika ada dapodik baru di tahun ajaran baru Juli, maka si anak yang sudah ada di sistem ini masuk itu langsung masuk dapodiknya masing-masing sekolah Bapak dan Ibu. Enak ya Bu ya? Tidak usah lagi narik-narikin lagi dari sekolah. Ya. Jadi anaknya itu langsung masuk ke dapodik sekolah Bapak dan Ibu sesuai dengan yang sudah daftar ulang. Ya, nanti dia langsung masuk tuh ke sekolahnya, tinggal dikasih kelasnya saja, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tidak mampu tanggal 5 sampai 6, inklusinya tanggal 6, akademiknya 10 Juni, gitu ya. Kemudian akademiknya itu 10 Juni juga barengan. Ya, permintaan orang tua tanggal 5. Nah, nanti uji kompetensinya ini apakah nanti diadakan atau tidaknya kita masih diskusi Bapak Ibu. Kemarin kita diskusi dengan Sesden dari Kemdikbud, katanya tidak diperbolehkan ada uji kompetensi. Tapi kita pengen lihat terus seperti apa, gitu ya. Oke, nah, yang masih masuk ke saya Bapak Ibu ya, bagaimana kalau sekolah di perbatasan? Itu pertanyaannya kan itu Bu ya. Nah, gini Bu, kalau lihat aturan kita adalah harus ke Depok dulu, ya kan Bu? Tapi ternyata tahun lalu warga Depoknya sedikit.
Bayangkan di luar. Ya Bu ya. Gini, saya nggak ngajarin ya Bu ya. Usahakan habiskan dulu yang warga Depok. Ketika diverifikasi, ada nih warga di luar kota Depok, itu jangan diverifikasi dulu, lewatin dulu. Ya, cari anak-anak yang memang berkata Depok dulu, itulah yang Bapak Ibu verifikasi duluan. Setelah itu, anggap nih di tanggal 4, ya nggak ada daftar lagi tuh warga Depoknya, ya barulah itu berjalan. Bisa Bu pahami ya? Ya intinya kan sama aja Pak, Bapak Ibu sama kan? Jadi kita lebih mengutamakan warga Depoknya dulu. Ini bagi perbatasan Bu, yang di tengah-tengah kota mah ya jangan, pasti udah habis duluan. Iya Bu, nggak apa-apa, tapi minimal kan nanti tetap ngitung Bu. Ya, tetap nanti gitu. Intinya tetap kita prioritas utama adalah warga Depok terlebih dahulu. Ya. Nah nanti Bapak Ibu orang tua ini tidak akan terjadi lagi habis formulir. Kan biasanya gitu Bu. Saya datang ke sekolah Pak pagi-pagi ngantri banyak formulir gitu kan. Pas datang ke sana habis formulirnya. Kalau di sini nggak ada formulir, dia sudah punya akun sendiri, daftar, selesai, sudah. Gitu. Ya. Nah ini nanti seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kakaknya baru belum mencapai 1 tahun nggak bisa Bapak Ibu. Pakai domisili nggak bisa. Ya, harus berkakak Depok. Ya Bapak Ibu, gambarannya seperti ini. Ya. Kemudian untuk sekolah SMP ada sedikit perubahan titiknya. Ya Bu ya, yang double itu titiknya berubah. Contoh di SMP 33 itu titiknya di Cisalak ya Pak Arif ya? Karena di Cisalak titiknya ya, sekolahnya mah tetap di SMP 33 sekarang, cuma titiknya adalah di SD RRI Cisalak. Kenapa seperti itu? Biar warga yang sebelah sana itu kebagian. Kalau titiknya tetap di 33 itu orang warga situ semua yang dapat, sebelah sana nggak dapat ya. Kemudian SMP 29 itu Cipayung ya, itu ada di Pondok Terong 1 titiknya. Biar Ratu Jaya tuh bagian, Ratu Jaya, Utan Jaya gitu ya. Selama ini tuh Utan Jaya, Ratu Jaya jauh banget gak dapat dia. Kemudian SMP 28 Bu, 28 itu dengan 8 Bu ya. Nah itu titiknya nanti di Tugu 6, titiknya di Tugu 6. SMP 31 itu yang di Kalibaru nempel dengan SMP 6, itu titiknya di SDN Cilodong 1 di depan. Yang biar kebagian suka maju ya, suka maju Cilodong yang kebagian. Kemudian SMP 21 itu kan di Cinere barengan dengan 17, itu titiknya di SDN Pangkalan Jati 1 ya titiknya. Jadi selama ini kan banyak yang nggak kebagian gitu ya, nah, itu titik-titiknya yang berubah gitu ya. Sekolahnya mah tetap di tempat sekarang, cuman titik koordinatnya dia geser gitu ya, biar kebagian. Ya Bapak Ibu ya, contoh kan mereka nanti akan mengupload kakak dengan KTP ya Bu ya. Nah ketika nanti di kakak ya tidak ada nama bapaknya ya Bu ya. Ini saya kemarin nanya, kemana Bu bapaknya gitu ya, sama guru TK-nya kemana Bu bapaknya, ya begitulah Pak, begitu kan. Nah itu tetap aja Bu, pilih salah satunya, yang penting ada ibunya ya, tetap diverifikasi gitu ya. Terus kalau bapaknya beda, yang atas dengan yang sebelah kanan ibunya sama, ya apa-apa, verifikasi aja gitu ya. Ya itu banyak Bu yang kayak gitu kasusnya. Banyak Pak. Saya kemarin 2 kali dengan TK ketemunya kasusnya yang sama itu. Ya tetap Bapak Ibu diverifikasi. Cuman ada sedikit yang agak aneh Bu. Di Dapodik itu masih ditempelin bapak yang lama, di kakak keluar yang baru, ketika di SPTJM keluar bapak yang lama.
Bapak yang barunya nggak mau tanda tangan ya sebagai jadi. Itu ada kasusnya. Ya, nah kalau kasusnya seperti itu, ya Bapak Ibu ya kita patokannya kakak aja lah. Itu kalau bapak yang lamanya kita nggak usah bahas, biarin saja. Yang penting ada ibunya, gitu ya. Siapapun yang tanda tangan situ, biarkan saja. Gitu ya, kita patokannya nanti ke kakak saja. Gitu ya. Soalnya ini kasusnya saya sering keluar, itu konflik itu lagi. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu kan akan memverifikasi data yang ada di TKN. Kemudian Bapak Ibu nanti juga akan memverifikasi data yang dari siswa yang tulisannya tidak bersekolah, berarti memang dia nggak ada sekolahnya. Atau bisa juga si orang tua itu dia sudah punya akun, ya, dia sudah punya akun dari sekolahnya, tapi dia melakukan registrasi. Kalau dia melakukan registrasi, maka akun yang di sekolah TK-nya itu nggak ada, ganti, hilang. Otomatis dia tulisannya tidak bersekolah. Padahal dia sudah punya tuh, itu pengennya buru-buru orang tua begitu. Ya, jadi infonya belum nyampe ke guru-gurunya, orang tua duluan. Sosialisasi belum, udah duluan ya. Takut kehabisan gitu kan. Padahal itu nggak habis-habis. Ya. Nah, nanti seperti ini. Jumlah ini sama yang itu hampir 34.000. Daya tampung kita hanya 9.340. Ya Bu ya. Itu daya tampungnya ya segitu. Yang masuk ke SMP negeri, gitu ya. Ini gambarnya kayak gitu. Ini perubahan ketiga. Saya sudah infokan bahwa perubahan hanya 2 kali. Kalau terus-terusan dia akan terus-terusan dulu. Titiknya salah, ulang lagi. Titiknya salah, ulang lagi. Ya. Itu dia pengen deketin terus tuh. Makanya pastikan kalau sudah melewati perubahan ketiga, tolak. Batasnya hanya 2. Saya sudah infokan batasnya hanya 2 kali. Yang perubahannya. Nanti kan di situ ada tuh perubahan ke kosong, perubahan ke 1, dia berarti ada perbaikan dulu. Perubahan kedua, kalau udah mencapai perubahan ketiga, tolak. Dia mencoba untuk mendekati. Ya, titiknya, gitu. Nah ini nanti keluar sendiri. Nanti kalau tim verifikasi sekolah itu kan ada nama bapaknya ya Bu ya. Kalau NIK-nya nggak ada, abaikan aja Bu. Karena di operator sekolah rata-rata jarang diisikan NIK bapaknya, maka dia akan keluarnya kosong. Padahal di sistem sudah kita inputkan, iya. Karena di dapodiknya Bapak Ibu nggak inputin, masih keluarnya kosong. Karena data ini kita ambil cut-off-nya adalah per 1 Mei 2024 dari dapodiknya kita ambil. Ya. Nah nanti Bapak Ibu di sana ada tulisan afirmasi, ya Bu ya. Nah kalau di sana tulisannya sebagai afirmasi dia bisa untuk ke tidak mampu. Kalau tidak ada tulisan tidak afirmasinya, maka dia nggak bisa melanjutkan ke tidak mampu. Otomatis itu. Karena kita sudah data ini sudah nge-link dengan Kemensosnya. Iya Bu? Ya. Sudah ada TKN sebagai penerima. Tapi kalau tidak tulisannya tidak, dia hanya sebagai terdaftar saja, bukan sebagai penerima dia. Tapi bisa tuh. Ya Bu ya. Nah itu makanya orang tua kadang ngurus Bu pada TKS dapat tuh, ya minta diajuin, tetap tulisannya kan nggak ada, tidak gitu. Kalau tidak nggak bisa. Iya, baru ngurus juga nggak bisa masuk gitu. Ya, jadi ini kita sudah ke kensosnya, udah sama datanya. Orang tua tinggal login di sebelah kanan. Oke, nanti orang tua tinggal login sebelah kanan Bu, tinggal memasukkan NISN sama NIK. Nah, orang tua ketika di tanggal 3 itu bisa mengetahui di mana. Nih Bu, ini semua orang bisa melihat ya di pemeringkatan. Klik, nanti di sini akan keluar nih Bu SD-nya. Ini hanya contoh aja Bu, saya yang contoh dulu. Ya, nah di sana nanti akan keluar kuotanya, durasinya berapa, afirmasi berapa, inklusi berapa.
gitu ya. Sama SMP pun akan keluar seperti itu. Kalau SMP ini menunya banyak Bu. Ada prestasi akademik, perintah tugas, non akademik, gitu ya. Nah, kemudian pengen tahu pendaftarnya di mana? Di sini Bu. Pendaftar, kita buka detailnya. Nanti ini semua sekolah akan keluar. Di detail kita buka di pendaftar Bu. Bisa download dulu. Oke, saya baca. Oke Bu, ini contoh. Nah ini kita bisa lihat di pendaftar. Nanti itu ada 200 daftar ya, ada tuh semuanya di situ. Gitu ya. Kemudian nanti ada nih Bu di hasil pelaksanaan. Nah di sini dia nanti keluar, yang diterima tidaknya di situ keluar. Anggap di bedahan berapa tadi? Bedahan 3 ya. Kebutuhannya adalah 50. Tapi yang daftar adalah 150, maka dia akan memotong 50. Ya Bu ya, otomatis akan memotong 50. Itu bisa dilihat nanti jarak-jaraknya. Nah, orang tua nih Bu protes nanti, kok saya kenapa sampai nggak masuk? Ini saya tahu nih anaknya ini. Itu orang tua bisa klaim Bu. Ke pendaftar, nanti bisa dilihat tuh pendaftar. Ini bisa dilihat di sini Bu nih, detail siswa. Nah, mereka bisa melihat data si anaknya. Bentar ya. Nah, itu nanti bisa melihat detail anaknya, dia data lengkapnya. Ya, ini nanti bisa dilihat akte kartu keluarganya, dia warga mana, gitu Bu. Makanya tadi saya bilang perbatasan jangan dulu diverifikasi. Nanti di hari kedua aja. Karena orang tua bisa melihat semuanya Bu, sampai detail si anak ini ada di mana, alamatnya dan sebagainya. Gitu ya, detail banget Bu ya. Jadi kita keterbukaan informasinya bisa melihat ya. Nanti itu kelihatan penulisannya di akhirnya berapa. Oke, kemudian kalau operator sekolah Bu, operator sekolah itu ada menunya admin ppdbkota.depok.go.id. Admin PPDB Kota. Sampai sini dulu, kita sambil diskusi aja Bapak Ibu. Boleh sambil saya tampilkan webnya adminnya. Ketika tahun lalu itu, ketika pendaftaran sudah ditutup, PPDB sudah ditutup, lalu banyak siswa yang mendaftar ke sekolah lain tidak diterima, lalu mendaftar ke sekolah lagi. Nah, untuk yang seperti itu untuk kejadian seperti itu, apakah sekarang ada lagi kemungkinannya? Kalau memang ada kemungkinannya, ketika mereka datang ke sekolah untuk mendaftar melewati tanggal 4, berarti daftarnya offline ya Pak ya? Itu bagaimana ya Pak? Kuota masing-masing Bapak dan Ibu di sekolah, satu kelas itu adalah 28. 28 Bu. Saya mau perlu jelaskan nih. Lupa. Tapi 28 Gini. Kalau anak tersebut dari TK, berarti kan TK tersebut yang verifikasi. Bagaimana dengan anak yang dari rumah tangga? Yang kedua, apakah sosialisasi ini sudah diberikan juga kepada TK? Karena harus ada koordinasi antara TK dan juga SD. Itu saja Pak, terima kasih. Iya Bu. Jadi sudah diverifikasi sekolah, tapi ada kesalahan titiknya. Saya mau ubah, ya. Pihak sekolah tidak memperbolehkan, suruh ke dinas. Repot saya Bu kalau seperti itu.
itu sekolah bisa membatalkan verifikasinya. Tadi jatahnya 2 kali. Ya, silakan diverifikasi ulang. Makanya gini Bapak Ibu, orang tuanya pastikan itu harus ada tanda tangan di surat pernyataan mereka. Gini Bapak Ibu nanti kan anggap leadernya di sekolah. Orang tua pasti akan selalu komplain ketika anaknya tidak diterima. Salah ini lah kan begitu. Makanya gini, ketika Bapak Ibu membantu siswanya untuk verifikasi data, itu pastikan orang tuanya suruh menuliskan surat pernyataan bahwa titik itu adalah benar. Jadi Bapak Ibu akan komplain lagi sama orang tuanya. Ya. Oke Bu, next Bu. Sekolah saya itu 100 meter dari Bekasi. Ya Bu. SDN Campedak. Ya. Selain sekolah saya juga ada Lewinangun 2 dan Lewinangun 1, itu berbatasan dengan Bekasi. PPDB tahun kemarin itu siswanya sebagian besar, semuanya deh. Itu asalnya dari mana? Yang dari Depok itu hanya ada 5 orang. Jadi bagaimana Pak? Saya nanti ke Pak Kabir atau Pak Kasih bisa jawab. Iya Bu ya? Ya, oke. Sebenarnya Bu, Ibu 100 meter ya? Ibu 100 meter. Ada yang mau tanya satu langkah ke depan? Kita dia kan jalan aja Pak ya? Iya, itu udah 100 meter ya. Paling juga 10 meter kali ya? Dekat banget lah itu. Nanti mungkin lebih jelasnya Pak Kabir dulu yang jawab. Saya punya kebijakan Bu ya, Pak Kabir. Iya, jadi Bapak dan Ibu. Iya, yang daerah perbatasan ya. Daerah perbatasan tuh Pondok Petir 3, terus kalau di Cilodong KM 2, Cipayung, Hutan Jaya, terus mana lagi? Ya, di Tapot. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi untuk yang daerah perbatasan, gitu ya. Pertama, kita akan verifikasi data yang masuk di aplikasi kita, tentunya yang asal daerah kota Depok, gitu ya. Nah, ketika asal daerah kota Depok sudah terverifikasi dan itu menjadi prioritas untuk masuk, ketika masih ada kuota, gitu ya, baru kuota itu kita akan peruntukkan buat yang dari negeri perbatasan, gitu ya. Nah, misalnya dari KM 2 itu seberangnya itu dari apa, maksudnya Cibinong ya, dari apa gitu ya. Nanti itu yang kita verifikasi. Nah, ketika memverifikasi data calon siswa yang masuk dari luar itu juga jangan salah memverifikasinya. Kita juga ada skala prioritas, ya. Misal dari segi usia, jangan sampai yang masuk dari luar itu diterima usianya masih muda, tapi ada yang usianya sudah lebih tua nggak diterima. Jadi maksudnya untuk daerah perbatasannya, pertama ini yang akan kita verifikasi adalah calon peserta yang asalnya dari Kota Depok itu menjadi skala prioritas kita, gitu ya. Itu diterima dulu semua. Nanti kalau sudah diterima semua yang dari Depok, berapa kuota yang masih tersisa? Itu yang akan kita peruntukkan untuk warga dari perbatasan luar Kota Depok. Ya, bisa itu nanti kalau nggak masuk ke aplikasi bisa secara offline. Itu untuk memenuhi kuota seperti itu. Gitu ya, paham ya? Munculnya, apakah ini berpengaruh? Karena kan kalau sebelumnya kelulusan dulu baru PPDB. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah nanti saat pendaftaran surat kelulusan, keterangan kelulusan ini tidak termasuk yang di-upload gitu? Karena ini keresahan para guru kelas 6 nih, pendaftaran tapi kita belum kelulusan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pendaftar yang anak PTK Pak, ini kebetulan terjadi di sekolah saya. Jadi guru saya akan mendaftarkan anaknya, rumahnya dekat sebetulnya dengan sekolah, tetapi kartu keluarganya masih kartu keluarga di kampung. Nah, ini menjadi
dia sudah berulang kali ngobrol, nanti saya akan tanyakan, saya bilang. Jadi bagaimana solusinya untuk kami gitu. Tinggalnya dekat Pak, nempel dengan sekolah, hanya saja kartu keluarganya masih di kampung dan guru tersebut sudah lama ngajar di sekolah saya. Itu. Yang ketiga bukan pertanyaan, ini hanya kendala yang kami hadapi saja, Pak. Ada beberapa orang tua dan termasuk guru saya sendiri sudah prapendaftaran anaknya yang dari TK, tapi sampai saat ini belum diverifikasi oleh TK-nya. Ketika dia datang ke TK, TK-nya belum paham. Itu jadi ternyata masih ada beberapa sekolah TK yang informasi ini mereka belum sampai gitu. Jadi para pendaftar yang sudah melakukan prapendaftaran terganjal di TK yang mereka belum bisa verifikasi datanya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak masuk. Kemudian PAUD ya, formal non formal itu kemarin 2 hari Bu. Sudah. Terus saya sampai Jumat malam-malam setengah 8. Ya, biar informasinya tersampaikan. Mereka sudah. Tetap aja Bu, banyak yang nggak pahamnya. Begitu. Ya, karena kalau TK non formal itu dia kepala sekolah, dia operator, dia ngajar, dia dan sebagainya. Gitu. Formal. Kemudian Bu, yang kedua, untuk yang anak PTK itu masuknya mau di sekolah ibu, dia ngajar di sekolah ibu atau sekolah lain? Pertanyaan itu. Kalau dia anak ibu ngajar di SD-nya mana Bu? Depok baru 1. Si gurunya di situ. Anaknya mau masuk Depok baru 1, gitu Bu ya. Tapi kakaknya 2. Prioritaskan. Walaupun dia kakaknya 2, dia akan saja masuk. Enggak masalah Bu, daftarin aja pendaftaran. Itu jaraknya jauh dia kan. Nggak apa, karena nanti akan ada menu verifikasinya untuk anak PTK, akan ada checklistnya Bu. Nanti anak PTK di satuan setempat atau di luar itu, maka nanti urutannya anak pindahan dulu, anak PTK yang ada di situ, kemudian baru di luar itu. Jadi walaupun dia kakaknya mau di Jakarta, mau di sana, mana dia bukan Depok, kalau dia mau masuk sekolahnya di situ, dia ngajar di situ, boleh duluan. Kalau nggak ngajar di situ, dia nggak bisa untuk urutan terakhir dia. Tapi kan masih bisa daftar. Ya Bu ya. Ya Bu, walaupun dapat sekolah, makanya Bu, dia nggak bisa, dia urutan berikutnya. Karena jaraknya dia harus keluar jaraknya. Ya Bu, jadi gini, masa sih anak guru di situ, ya Bu ya, tidak kita berjuang, ngajar di situ udah paham, ya, masa kita tega Bu, kan gitu. Enggak masalah Bu, walaupun nanti narik hidupnya, tapi kan dia lebih prioritas. 2. Ya Bu ya, bisa satu lagi Bu, lagi apa? Satu lagi. Kelulusan itu sama Bu, yang SMP akan masuk SMA sama-sama belum, tapi nanti ditambahkan di menu update datanya adalah kartu dia ujian. Ya, ditambahkan kartu dia ujian. Ya Bu ya? Ya, akan setelah ujiannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kepala sekolah SD Sukatani 5 Bapak. Karena peminat Sukatani 5 banyak, jadi banyak yang waiting list dari tahun kemarin. Jadi banyak anak TK yang sudah lulusnya tahun kemarin. Jadi tetap memilih setia gitu di tahun sekarang mau daftar. Nah, kemarin permasalahannya adalah ketika dia mau masuk ke akun registrasi, dia nggak bisa karena NUPTK-nya sudah dikeluarkan oleh TK-nya karena sudah lulus. Ya, NISN-nya sudah dikeluarkan. Itu solusinya bagaimana Bapak? Kalau terjadi seperti itu, orang tuanya seperti saya, nanti saya berikan usernya, nanti akan saya cari datanya. Nanti saya akan lihatnya di nicknya si anaknya. Nanti itu kan dia sudah lulus Bu ya. Biasanya akan saya cari, dia nggak bisa registrasi lagi.
karena dia sudah pernah ada LSN-nya. Biasanya akan saya minta nanti akan saya carikan data anaknya, akan saya berikan username dan password. Biasanya gitu, suka data. Jadi langsung ke Bapak ya? Ya, ya. Atau mau WA saya boleh, biasanya saya minta. Tapi saya setiap hari 500 juga, betul jawabannya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak Ju. Dari SD Negeri Pondok Batu 3. Nah, seperti yang teman-teman perbatasan tadi ya Pak, di saya itu sekarang sudah 50-50 antara yang kakak Depok dengan kakak luar Depok. Jadi nanti yang kakak luar Depok itu kan belum dimasukin ke itu ya Pak, di website-nya. Pak, kami terima tapi belum kami masukin gitu karena masih nunggu dulu, takutnya nanti banyak yang kakak Depok gitu. Nah, terus yang menjadi pertanyaan panitia di kami itu gini Pak, apakah yang kakak luar Depok itu harus registrasi? Nah, terus yang kedua, kan sudah 50-50 Pak sama banyak. Nah, untuk pemeringkatan yang kakak luar Depok ini berdasarkan domisili atau berdasarkan umur atau misalkan apa gitu. Ketika nanti ada yang komplain kan kita ada dasarnya gitu ya Pak. Maksudnya kalau misalnya nanti ada yang komplain terus kita nggak punya dasar yang jelas untuk pemeringkatan yang luar Depok itu bagaimana? Terus satu lagi Pak, yang kemarin ada itu kakak Depok, tapi Depoknya mah Depok sini, Sukmajaya. Nah, dia daftar di Pondok 3 karena memang dia pindah rumah gitu. Nah itu apakah masuk prioritas yang kakak Depok atau yang luar Depok gitu? Iya, baik Bu. Oke. Oh iya, satu lagi Pak, ada yang yatim piatu. Yatim piatu kan dia kakaknya nggak sama orang tuanya ya? Sama neneknya. Sama kakaknya. Iya. Kenapa datanya sudah ada? Kan aneh. Jadi pertanyaan saya dulu. Sekarang itu belum dibuka Bu. Sekarang itu kalau ibu sudah pinter itu data yang mau masuk SMP atau mau masuk SD Bu? Iya belum ada di situ. Kalau pendaftaran itu hanya pribadinya mereka sendiri orang tuanya. Dia belum milih sekolah itu. Beda Bu, beda. Jadi gini Bu, bukan kita tahu Bu, ini berarti udah dipegang dulu dalam datanya. Berarti Bapak Ibu sudah mengumpulin datanya dong. Nah, nanti di sini Bu akan keluar data verifikasi. Data semua anak di sini kosong. Nanti verifikasi akan keluar di sini data anak yang daftar di tanggal 3 dan 4. Kalau sekarang Ibu sudah punya data setengah Depok, setengah di luar, nanti Bapak Ibu sudah mengumpulin data lebih dahulu. Jawabannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yosviadi dari SD Cisalat Pasar 3 Cimanggis. Ada beberapa hal Pak yang mungkin saya tanyakan karena terkait mungkin ini sosialisasi yang kedua yang sebelumnya sudah dilaksanakan di kecamatan. Gitu. Tadi disebutkan di dalam tata aturannya di situ adalah khusus jenjang SMP, begitu ya, terkait dengan titik koordinat juga untuk zonasinya kelurahan kecamatan. Dan kan itu ditekankan kepada SMP, gitu ya. Sementara mungkin kami di sini yang diundang itu hampir mayoritas adalah kalau tidak salah antara operator dan kepala sekolah SD, gitu. Yang justru lebih didominasi bahwa kepentingan kami selaku yang punya SD, itulah kasarnya. Nah ini yang jadi kendala masalah adalah di lapangan, gitu ya. Yang ditemukan beberapa hal kasusnya adalah satu, banyak TK, PAUD yang belum memahami untuk pra pendaftaran ini, sehingga yang dikhawatirkan kami adalah kami pihak kami hanya menerima SD, kita keluar dari SMP, mohon maaf, karena tugas kami adalah menerima jumlah murid di sekolah kami. Jadi kalau saya lihat tadi kan lebih cenderung banyak SMP-nya. Kami ini di SD yang siap menerima dari TK dan PAUD, begitu aja. Nah, yang jadi masalah kami adalah banyak
kendala yang disampaikan kepada kami selaku guru SD atau SD, satu, banyak orang tua yang datang, Pak, kapan kami bisa masuk di SD? Mohon maaf, karena di awal peraturan itu belum ada kan divisi ini bahwa ada pra-pendaftaran. Kami sudah mengumumkan salah satunya. Nanti Bu, mungkin sekitar awal Juli, awalnya begitu Pak. Ya, orang tua sudah anteng tuh, yang lulus TK-nya tahun lalu misalkan, udah anteng dia, nggak mungkin dia nyari-nyari informasi lagi. Yang kedua, orang tua yang dari TK PAUD tidak dibantu oleh pihak verifikator dari TK-nya, mereka blank. Dan ada jawaban dari orang tua, mohon maaf Pak, ini kami disuruh mengumpulkan biaya. Mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan Pak, kami mau minta tolong aja ke pihak sekolah SD. Bertambah lagi lah beban sekolah SD ini, gitu kan? Ini mungkin menjadi catatan atau menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan bahwa sebetulnya hakikat di SD itu adalah nggak mungkin anak-anak yang jauh, begitu ya. Nah, kalau secara ini satu lagi Pak, anggaplah bagi sekolah yang potensinya bagus dan banyak peminatnya, fine, tidak ada masalah, banyak pendaftarannya. Tapi banyak sekolah yang jumlah muridnya sedikit dan kendalanya dari orang tua yang berlatar belakang pendidikannya tidak mampu, tidak berpendidikan, orang yang, mohon maaf seperti saya sendiri adalah latar belakangnya kisaran pasar yang kurang peduli orang tuanya terhadap pendidikan. Mereka tidak paham pra-pendaftaran apa. Malah kemarin kami sosialisasi pun dari SD ke SMP, responnya paling hanya sekitar 10% dari 100% orang tua. Nah ini yang jadi kendala. Bagaimana kalau seandainya besok pendaftaran yang kita menerapkan ini, kenyataannya kita menerima yang tadi Pak bilang 28 yang daftar melalui jalur ini hanya 30 orang. Sementara kan harus ada pra-pendaftaran. Kemana jalurnya mereka harus masuk? Atau bagaimana kita menyiasatnya? Sementara peluang banyak yang untuk bisa masuk. Karena yang daftar di dalam aplikasi hanya 30 gitu. Sisanya bagaimana ini? Gitu kan? Nah, bagaimana ini menjadi bagi kami menjadi PR dan mungkin nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tua, dari guru yang memang ada yang datang ke sekolah. Itu mungkin Pak. Satu lagi tadi mungkin anak yatim, anak yang memang bermasalah, broken, yang memang ditarik oleh orang tua ini akan menjadi kendala. Padahal kewajiban kami sendiri adalah untuk bisa sekolah, gitu Pak. Itu yang menjadi masalah, gitu. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SPKS itu sudah kami masifkan Pak. 2 hari di sini, kemarin juga saya sudah keliling ke pinggir-pinggirnya masing-masing kecamatan, ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya siang harus ke Kecamatan Cimayu, itu adalah mensosialisasikan PPDB. Dan selain itu pun kami masifkan juga sudah Jumat waktu di hari Selasa malam, ya dari jam 7:30 sampai jam 9:30. Saya tetap masifkan semua yang unsur terbaru karena yang PAUD itu TK baru pertama kali, gitu ya. Selain itu pun tetap kami akan coba membuatkan media. Nanti baik itu iklan mungkin Pak Kabid ya, atau nanti kita di medsos ya menginisiasikan untuk pra-pendaftaran ini, karena kan masih ada waktu sampai dengan 31, gitu ya Pak. Kemudian masalah yang tadi yang kita lebih banyak ke SD, oke. Saya tadi sampaikan dulu adalah Bapak kan punya 2 fungsi ya. Bapak harus ngurus anak yang akan ke SD, ya, dan ngurus anak yang harus ke SD. Tadi saya bilang, kalau yang anak TK mau ke SD, hitungannya gimana? Tetap Pak, dari RT RW-nya dulu, tadi saya sudah jelaskan, RT RW-nya dulu, baru kelurahan, baru kecamatan, nanti usia juga ada, nanti ada skor terakhir. Di sistemnya itu sudah kita buatkan seperti itu. Ya, makanya fungsinya orang tua menentukan titik koordinat, ya, itu kan ada nilai juga. Ya, ada nilai titik koordinatnya, gitu loh. Ya. Nah, SMP itu titik koordinat nanti tambahnya dengan kecamatan kalau dia, ya, nggak lagi RT RW kalau dia, tetap dia tentunya
kecamatannya dulu, titiknya dulu, koordinatnya seperti tahun lalu. Nanti sekarang ada tambahan dengan kecamatannya. Kadang-kadang ada perbatasan Pak, antara Panas ada segi 20 dengan Limo Pak, itu hanya sebaris aja Pak. Kan nggak mungkin Pak, karena dia ada di Panas, skornya nggak mungkin sama skor kecamatannya dengan yang di Limo. Ya, otomatis skor yang di kecamatan yang Panas itu lebih besar daripada yang di Limo. Walaupun Limo itu titiknya dekat gitu ya, tapi ada skornya biar bisa membedakan gitu. Ya, kemudian terkait yang anak yang tidak tertampung Pak, saya kayaknya tadi udah jelasin. Kita kan mungkin buka secara terbuka di sini Pak. Ya, apalagi diliput sama yang lain Pak, jadi repot. Maksudnya gini Pak, ketika di tanggal 3 sampai dengan 4 itu kan mata Pak masih kosong, biarkan saja Pak kosong dulu sampai dengan ketemu nanti di daftar ulang Pak. Nanti kan kelihatan tuh berapa kekosongannya itu. Ya. Nah, kalau kekosongannya itu gimana kita nambahin dia? Bapak, Ibu bisa tahu sendiri caranya. Kita ikutin dulu secara sistem dulu. Iya. Kalau di sistemnya agak Ibu, tadi saya bilang nih, di tanggal 3 tanggal 4 tidak penuh, dia biarkan. Ya, sesuai dengan itu. Kemudian nanti di tanggal daftar ulang 13-14 sesuai daftar ikutin. Ya. Nah, jadi pertanyaan lagi, gimana kalau di tanggal 13-14 itu semua 28 penuh? Sedangkan yang ember-ember yang masih ada. Itu ya, Beb? Iya. Kenapa kita buatkan di 28? Pasti akan kembali seperti tahun lalu, kan begitu? Bijak dalam hal pelaksanaannya, sehingga ya hal-hal yang tidak kita inginkan tuh nggak sampai mencuat ke permukaan, bahkan sampai ke dinas gitu ya, karena di lapangan kami menghadapinya luar biasa gitu. Nah, berarti kan dalam perjalanan nanti kita membutuhkan satu juknis. Insya Allah juknis dari dinas sudah beredar dan sudah kami dapatkan. Lalu dari awal penjelasan sampai tadi penjelasan pun itu banyak yang sifatnya situasional ataupun opsional Pak ya. Nah, berarti kan ada semacam penyerahan kepada satuan pendidikan untuk diadakannya adendum, artinya penjelasan tambahan versi sekolah. Nah, yang saya tanyakan Pak, dari juknis yang sudah ada ditambah penjelasan-penjelasan yang sifatnya opsional, yang sifatnya situasional, apakah nantinya akan ada adendum dari dinas pendidikan untuk kita merujuk membuat satu aturan versi sekolah sehingga itu menjadi tameng kita menghadapi masyarakat dengan segala macam argumentasinya dan pertimbangannya gitu Pak. Sehingga itu jadi menjadi satu acuan kita untuk kita katakan A ya A, ini aturannya B ya B, karena tentunya ada yang sekolah yang sudah kita buat, cuma nanti mendefinisikannya itu selain pada juknis, apakah ada yang tambahan dari dinas pendidikan? Ya, itu saja Bapak, terima kasih. Kita kita laksanakan dengan juknis yang ada, terutama nih ya, yang kita sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua dengan aplikasi yang ada ini, gitu ya. Nanti hal-hal yang tadi banyak hal ya terkait masalah daerah perbatasan, terus juga kuota yang memang masih di daerah apa sekolah mana sih yang kuotanya nggak terpenuhi? Kayaknya pada juga ya, masalah itu kan menjaga hal-hal itu. Terus juga sekali lagi tadi ya terkait dari awal ketika aplikasi sendiri sudah menentukan jumlah ya tadi Pak ya, itu ada jumlah kan jumlahnya ini 28 ini 28 ini mungkin dari aturan Kemendikbud terkait masalah jumlah siswa ya, jumlah siswa per rombel gitu ya, itu diambil itu 28. Nah, tadi ada juga angka 32 itu untuk optimalisasi kita, jumlah 32.
Nah, setelah ada jumlah 32, nah ini nanti masing-masing seperti tadi yang disampaikan Bu ini, ada adendum, ada aturan yang diatur di masing-masing satuan pendidikan untuk mempertimbangkan hal-hal yang tadi ya untuk mengakomodir di kedaerahan atau di satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Itu dibuat ya, dibuat kita pakai aturan itu yang Bapak dan Ibu buat atau Bapak dan Ibu susun untuk mengakomodir hal-hal itu. Tahun lalu, mohon maaf, karena Tasikmalaya ada di pojok wilayah Kecamatan Sukamanyu di daerah PDC. Kegelisahan pertama adalah bahwa di sekitar wilayah sekolah kami itu TK-nya rata-rata berbasis agama. Jadi TK-TK yang ada itu berbasis agama. Hari ini berada di bawah naungan Kemen Agama, yaitu PAUD-ku dan TK-ku. Persoalan yang muncul kemarin, beberapa kepala sekolah TK datang ke kami mengatakan bahwa mereka kesulitan mendaftar online. Ada yang NISN-nya tidak muncul, ada yang sekolah asalnya tidak muncul. Saya belum berani memberikan jawaban. Saya bilang nanti Bu tanggal 17 ada sosialisasi akan saya tanyakan. Karena saya tidak tahu kalau TK yang berbasis agama kemudian muncul persoalan seperti itu, apakah saya limpahkan ke Pak Adu untuk menjelaskan atau ke Departemen Agama. Pertama itu. Yang kedua, orang tua kelas 6 kami rata-rata mengeluh karena di Sukma Jaya 1 itu tidak ada SMP terdekat. Jadi secara zonasi, di luar zonasi semua siswa-siswa kami. Ketika kami mendengar akan ada pergeseran titik koordinat SMP, kami berharap SMP 31 itu ada tengah ke GDC. Ternyata malah ke depan ke Jalan Raya Bogor, makin jauh kan. Terdekat di SMP 1 Pancoran Mas, keluar wilayah kecamatan, itu juga mempersulit siswa kami. Jadi dalam hal ini kami mohon, kegelisahan ini sudah hampir 4 tahun Pak. Jadi siswa-siswa kami itu susah untuk masuk ke SMP negeri karena terkendala donasi. Jadi mohon untuk hal ini pertimbangkan lagi untuk wilayah Delta Jaya itu mohon Pak ada, kalau tidak satu gedung SMP titik koordinat SMP tertentu taruhlah Pak dekat-dekat itu. Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Itu kita jawab Pak Itu yang dua pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait masalah asal TK, ya asal TK yang berinduknya di Kemenang. Ya di Kemenang, apakah yang dari Kemenang ini bisa berintegrasi dengan sistem PPDB kita? Gitu ya, ya terutama kalau masalah ISN yang dari Kemenang juga itu kan masalahnya mungkin masalah pribadi kelembagaan itu kenapa sampai belum muncul. Kalau itu sih masalah ini ya, masalah yang error di lembaganya gitu sampai kalau belum muncul. Nah terkait masalahnya adalah bisa dia yang dari Kemenang itu terintegrasi dengan sistem PPDB yang kita pakai. Terus yang kedua, nah ini caranya masalah zona untuk beberapa wilayah yang nggak ada SMP-nya. Gitu ya, kayaknya bukan di Tirta Jaya, bukan Sukma Jaya 1 aja. Ada beberapa wilayah ya. Ya kayak di Salaman itu numpuk di Bedahan semua. Gitu ya, dua gitu ya. Tapi titik zonanya itu ada ditarik ya ke wilayah utara, ya seperti itu. Pak jawab yang ini ya, yang terintegrasi tadi Pak. Ya, Pak, sebenarnya kalau di RA ya? Nah, itu dia sudah punya emis sebenarnya. Dia itu punya emis, tapi dia punya kalau dia anaknya dimasukkan ke emis, dia punya ESN.
Ya. Kemudian dia kan nggak punya deposit, terus anaknya punya akun, punya. Awalnya secara Ya banyak Pak, Bapak Ibu yang ke saya tuh orang tua datang ke saya, minta akun di saya akan berikan. Asal orang tuanya bawa ke saya kartu keluarganya, bukan kakaknya, tapi kartu keluarganya. Ya. Nanti biasanya pada datang itu akan saya kasihkan username dan password, gitu ya. Memang kendala di bawah anak itu Bu, dia nggak punya akun perempuan, nggak bisa masuk ke sini ke adminnya. Akhirnya tidak ada seperti itu. Tetap saya akan layani, semuanya. Jadi kalau orang datang ke sini maupun WA saya akan berikan username. Gitu ya. Terus nanti yang verifikasi siapa? Orang tua yang benerin dulu, bisa WA saya lagi. Benerin dulu, isikan datanya, kirimkan lagi linknya, akan saya verifikasi. Gitu ya Bu. Ya Pak, yang di belakang ya Pak ya. Itu sebenarnya yang itu kalau saya di BK Paksi atau di apa tuh gabungannya, grupnya, itu sudah kita infokan Pak. Jadi kalau memang informasi yang nggak masuk, dia nggak pernah masuk grupnya atau nggak pernah ikut sosialisasi. Gitu ya Pak ya. Nah, itu mungkin yang terkait akun kan tadi ya yang itu apa acu? Apakah mungkin akun itu gitu ya ketika ini nggak kalau berbondong-bondong semua ke Pak Acu kan agak sulit gitu kan? Nah, apakah nanti teman-teman terkait masalah tadi yang lembaga yang dari Kemenang gitu ya, dari data Indonesia itu bisa dapatkan akun untuk segera mendaftarkan dengan sistem aplikasi yang kita bisa lakukan. Ya, yang bisa buka itu hanya admin dinas Pak. Admin sekolah nggak bisa buka. Ya, tapi berarti Pak Acu sudah mau menanggung itu. Saya sudah siap Pak. Tadi saya bilang Bapak Ibu, itu setiap hari itu bisa melakukan masuk. Ini Pak, ada titipan pertanyaan dari Ibu Wasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya untuk jalur prestasi non akademik, upload berkasnya di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Japres ya, Japres non akademik ya, itu upload untuk berkasnya seperti apa Pak Adi? Ini dulu jawab sebelum kita jelaskan itu. Oke, Bapak Ibu ya, Japres yang non akademik itu silakan diuploadkan hanya yang ranking tertinggi peringkat tertingginya saja. Kalau dia punya banyak Bu, hanya satu dipilihnya, yang tertinggi saja. Ya, tapi yang 2 tahun, ya 2 tahun ke belakang, 3 tahun itu nggak bisa. Coba ya, anggap dia punya juara internasional, juara internasionalnya juara 3. Nasionalnya juara 1, ambil yang juara 3 kan lebih tinggi ya. Ya Pak ya, 2 tahun berbeda. Itu uploadnya ada di sana Pak. Di data siswanya ada menu uploadnya. Ya. Jelas Bu ya. Baik. Baik. Kayaknya dulu jadi di belakang layar Pak dulu. Biasanya. Karena ini sekarang itu beda-beda Pak tiap kecamatan terkait kebijakan publikasi sosialisasi PPDB. Ada yang kecamatan sudah pasang banner, ada yang belum, ada yang masih menunggu POA. Nah, mumpung ada kita berdua di sini Pak, bisa dipastikan nggak? Apakah setelah sosialisasi ini kita di satuan pendidikan masing-masing sudah boleh mempublikasikan banner dan lain-lain sebagainya? Apa harus perlu dulu gitu kan? Pasang. Kemarin jadi kita menunggu tanggal 17 Pak, wilayah kami ya ini dari Cipayung dan Pak saya belum pasang banner ya, soalnya wilayahnya udah pasang gitu kan. Oke, setelah ini silakan Bapak dan Ibu pasang banner ya. Ini masih ada pra pendaftaran kita ya, masih ada pra pendaftaran kita ya. Sampai nanti tanggal 34 pendaftaran sudah umum donanya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup dari Bapak KPPS kita, silakan Pak. Ini Pak Jogiran mau begini dulu. Maka, nah. Terima kasih Pak.
Jadi kalau melihat matrik ini ya, biasanya pengalaman juga pendaftaran siswa berprestasi itu ada di depan, gitu ya. Yang sudah. Mengapa di depan? Ketika di depan itu, ketika dia berprestasi pasti dapat kursi. Akan tetapi ketika dalam posisi kayak gini, yang berprestasi itu dapat zonasi, maka peluang zonasi akan semakin kecil, gitu ya. Kayak gitu kan ya? Ya. Tapi kalau yang prestasinya di depan sebenarnya akan menambah kuota untuk yang zonasi. Itu kata saya. Ya, itu barangkali yang menjadi. Ya baik, untuk yang Japres afirmasi jangan khawatir kehabisan kuota karena masing-masing sudah ada presentasinya. Ya, jalurnya apa kuota itu presentasi kan tadi ya, untuk yang dari jalur yang zona ini berapa persen tadi sudah dijelaskan juga ya presentasi itu. Artinya Japres pun nanti akan ada kuota ya untuk memenuhi itu. Kalau misalnya dari 10% ya jalur prestasi jumlahnya membludak banyak, maka dia akan di-ranking ya, berdasarkan tadi prestasinya, nilai akumulasi prestasinya. Baik Bapak dan Ibu, baik kita perhatikan ke depan ya. Ini mulai kegiatan kita jalur dari zona, terus yang afirmasi, yang prestasi, terus pendaftaran, uji kompetensi, pengumuman kita nih ya dari tanggal 5 dan terakhir itu pengumuman di tanggal 12 Juni ya, 12 Juni dan terakhir daftar ulang ini di tanggal 13 dan 14 daftar ulang. Maka selesailah semua ya di tanggal 15 Juni itu. Sampai sini ya. Nah, saya mau menginformasikan kepada Bapak dan Ibu, berarti setelah tanggal daftar ulang ini tanggal 13 dan 14 ya, data yang ada di SD yang kelas 6 berarti sudah pindah ke SMP. Gitu ya. Yang dari TK sudah masuk ke SD. Bapak dan Ibu sudah punya data baru berarti ya, jumlah baru kan? Gitu ya. Maka nah kesimpulannya kami berharap nanti masing-masing operator di akhir bulan Juni itu mohon dibantu untuk input Dapodiknya untuk data yang baru ini, untuk data yang baru yang kelas 6 pindah ke SMP keluar, yang dari TK masuk ke SD. Nah ini untuk nanti dari Kementerian Keuangan kita alokasi DAU ya, dana alokasi umum itu akan menyesuaikan dengan Dapodik kita per akhir Juni ya. Di akhir bulan Juni itu akan ditarik untuk dana alokasi umum dari Kementerian Keuangan. Kalau kan Dapodik buat bos APBN biasanya buat bos itu biasanya di bulan Agustus ya, akhir Agustus ya. Nah, tapi saya minta di akhir bulan Juni itu Bapak dan Ibu sudah mulai menginput perubahan data yang kelas 6 yang sudah beralih pindah ke SMP, yang dari TK masuk ke SD. Jadi di akhir bulan Juni itu kami minta untuk input data Dapodik di bulan Juni itu untuk menghitung dana alokasi umum yang akan kita bisa gunakan untuk kegiatan di kota kita, Dinas Pendidikan Kota Depok. Gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas perhatiannya, dan mudah-mudahan segala apapun